Teman-teman, jumpa kembali dengan YouTuber NKRI untuk beberapa respon yang saya ingin ajak kita mendiskusikan beberapa berita-berita yang viral, termasuk yang masih menyisakan polemik terkait dengan pernyataan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, yaitu Profesor Dr. Yudi Krisnandi, yang seolah-olah dalam Sindo Podcast ia katakan bahwa apa yang ia telusuri terkait dengan administrasi sehubungan dengan ijazah Pak Jokowi itu berujung dengan ia dicopot dari jabatan sebagai Menteri Menpan RB. Apakah memang demikian? Yudi Krisnandi memposisikan pendapatnya bahwa karena usahanya menelusuri administrasi dan keabsahan dokumen pendidikan di era Presiden Joko Widodo, mungkin tidak langsung terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tetapi administrasi dan keabsahan beberapa ijazah di era Presiden Jokowi, maka ia harus kehilangan jabatannya sebagai Menteri Menpan RB, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebab teman-teman, yang berkembang sebagai polemik yang seolah-olah dibenarkan bahwa Yudi Krisnandi sebagai mantan menteri di era itu justru kehilangan jabatannya karena ia mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, atau ia dianggap sebagai orang yang pertama kali membuka celah bagi orang-orang seperti Bambang Tri dan Gus Nur untuk kemudian mendapatkan keuntungan dengan makin eksplisit menyebut dalam upaya mereka mencari tahu soal ijazah Pak Jokowi itu dengan akhirnya di penjara untuk bertanggung jawab. Nah teman-teman, apakah demikian narasi yang harus kita benarkan? Dan karena itu kita perlu klarifikasi. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang secara sadar menggunakan perspektif filsafat untuk kita membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah membesarkan channel ini, dan pastikan kita menjaga kewarasan sosial tanpa kita masuk dalam pusaran penggunaan narasi atau wacana berpolitik yang penuh dendam, fitnah, serta kebencian. Teman-teman, kita akan simak pernyataan Yudi Krisnandi, mantan menteri di era Pak Jokowi, yang menurut saya berkembang pandangan yang keliru tentang Yudi Krisnandi yang seolah-olah dialah biang masalah dari ijazah Pak Jokowi yang kemudian dituduh sebagai palsu. Padahal ia sendiri tegas katakan ia tidak ada dalam kepentingan untuk itu, dan ia katakan bahwa dirinya yakin Pak Jokowi bergelar insinyur dari Universitas Gadjah Mada. Teman-teman, kita simak sama-sama apa yang dikatakan oleh Yudi Krisnandi dalam podcast Sindo berikut ini. Mas Berkan. Ya, teman-teman, saya berhenti di situ untuk kita lanjut diskusi kita di sesi kedua. Nah, apa yang menarik, teman-teman, dari penjelasan Profesor Yudi Krisnandi berikut tadi ya, yang sudah kita dengar bersama-sama apa yang ia sampaikan. Jadi, tidak terbersit sedikit pun ia goyah dengan keyakinan bahwa Pak Jokowi, ya presidennya waktu itu bergelar insinyur dan alumni dari Universitas Gadjah Mada. Jadi apa yang ia anggap sebagai surat edaran yang keluar dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB yang ia gawangi di era pertama Pak Jokowi sebagai presiden, itu adalah sesuatu yang tidak diarahkan sama sekali kepada presiden dan wakil presiden. Nah, kala itu presidennya Pak Jokowi, wakil presidennya Pak Yusuf Kala, dan sama sekali jadi tidak benar bahwa surat edaran itu ya memang diarahkan ya
seperti yang rumor berkembang bahwa surat itu diarahkan kepada Pak Jokowi, dan seolah-olah dari situ ada modal kuat untuk misalnya orang-orang yang akhirnya mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, misalnya yang dilakukan oleh Bambang Tri dan juga Gus Nur ya, atau Sugi Nur, yang kemudian kita tahu keduanya itu paling berada di depan di tahap-tahap awal ketika ada gelombang besar mulai mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dan kita tahu hasil keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap, yaitu inkrah, itu akhirnya membuat Pak Jokowi akhirnya ya memang terbebas dari sangkaan, atau bahkan sudah terlanjur itu dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik, sehingga Bambang Tri dan Sugi Nur akhirnya mendekam di penjara sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap fitnahan dan pencemaran nama baiknya. Nah, saya ingin kembali teman-teman ke apa yang dikatakan oleh Prof. Yudi Krisnandi, yang tadi tegas katakan ia sangat percaya dan sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun untuk ia mengatakan Pak Jokowi itu adalah alumni Universitas Gadjah Mada dan bergelar insinyur. Jadi surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu pertama-tama ditujukan kepada seluruh aparatur sipil negara termasuk TNI dan Polri agar tidak bermain-main dalam rangka mereka masuk ke proses untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, ini semua tentu saja dalam konteks ya kesadaran kita semua bahwa jabatan-jabatan yang memang diamanahkan negara kepada orang-orang tertentu itu memang orang-orang yang secara pendidikan dan rekam akademiknya itu benar-benar teruji dan sudah melalui saringan yang baik. Ini tidak hanya menguji kredibilitas pemerintah, tetapi juga menguji kredibilitas dari si oknum itu sendiri. Sehingga wajar bahwa surat edaran itu dikeluarkan oleh Menpan RB untuk memastikan bahwa birokrasi yang ada dalam pemerintahan yang sedang memimpin itu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, justru dengan pembersihan dari diri mereka sendiri. Sehingga indikasi bahwa para pejabat itu kemudian menggunakan ijazah palsu dan menghalalkan semua cara dengan berusaha agar ijazahnya itu asli tapi palsu dan diuntungkan untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu dan kemudian menikmati fasilitas yang ada, yang itu adalah pajak rakyat. Tentu ini sangat melukai hati rakyat dan ini tidak mau menjadi pertaruhan dari pemerintahan di masa Menpan RB-nya adalah Yudi Krisnandi. Nah, jadi kembali teman-teman ke catatan yang disampaikan oleh Profesor Yudi Krisnandi. Ini penting sekali. Jadi jangan ada salah pemahaman atau salah kaprah memahami bahwa seolah-olah hilangnya jabatan dan reshuffle Yudi Krisnandi dari jabatannya sebagai Menpan RB itu terkait dengan ia mulai mengganggu kemapanan presiden waktu itu, yaitu Pak Jokowi, yang seolah-olah dengan surat edaran terkait dengan penertiban gelar-gelar mereka yang duduk sebagai pejabat sipil atau pejabat publik itu diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, dan seolah-olah ada pandangan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menpan RB Yudi Krisnandi itu menjadi celah bagi siapapun, khususnya Bambang Tri dan Sugi Nur, untuk kemudian tambah gaspol untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi yang kemudian disebut oleh mereka sebagai berijazah palsu. Jadi teman-teman, apa yang menjadi klarifikasi Prof. Yudi Krisnandi ini penting sekali, karena di luar sana ada pandangan yang mengatakan setelah gagalnya Bambang Tri dan Sugi Nur yang akhirnya mendekam di penjara kurang lebih 4 tahun, itu kemudian perjuangan untuk membongkar ijazah palsu Pak Jokowi dilanjutkan oleh orang-orang seperti Roy Rismond dan Tifa. Bahkan tak main-main, mereka makin besar gelombangnya
dan pengikutnya, dan ini kemudian menjadi problem yang akhirnya ditangani oleh Subditkamne, yaitu Subdirektorat Keamanan Negara. Jadi bayangkan saja bahwa ada sebuah unit kerja di kepolisian yang secara khusus menangani persoalan ijazah mantan presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, yang itu bisa ditangani oleh sebuah subunit yang namanya keamanan negara, karena isunya itu jadi kemana-mana. Karena apa? Karena sekali lagi problem ini teman-teman tidak hanya bicara tentang aspek moral, yang bicara tentang orang menghina orang lain atau orang mencemarkan nama baik orang lain, atau bahkan sesuka hatinya itu memfitnah orang lain, tetapi yang paling penting adalah bahwa orang juga harus bisa menempatkan bahwa Pak Jokowi sekalipun sudah purna tugas, tetapi beliau adalah mantan presiden 2 periode. Dalam konteks itu, beliau berhak memperoleh sikap respek dan hormat, dan itu juga diperlihatkan oleh institusi negara dalam konteks ini. Makanya unit di kepolisian, yaitu keamanan negara, itu yang kemudian menangani persoalan ijazah Pak Jokowi, karena isu ini akan berdampak juga pada keamanan negara yang bisa terganggu kalau tidak ditangani dengan baik, bijaksana, dengan tegas tetapi juga terukur. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingin pastikan bahwa Profesor Yudi Krisnandi tidak dalam konteks ia memberikan celah bagi Roy Rismond dan Tiva untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi sebagai palsu. Justru Yudi Krisnandi tegas katakan ia sangat percaya dengan presidennya, yaitu Pak Jokowi, sebagai bergelar insinyur dan lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi dari sini teman-teman, terpatahkan sudah adanya usaha dari sejumlah pihak yang memelintir penyampaian atau apa yang disampaikan oleh Profesor Yudi Krisnandi, mantan Menpan RB, yang seolah-olah memberi celah bagi Bambang Tri dan Sugi Nur, dan kini menjadi celah bagi Roy Rismond dan Tiva untuk menyalakan perjuangan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi yang dianggap itu ijazah palsu oleh mereka. Nah, kembali teman-teman, apa yang kita lihat hari-hari ini seiring dengan berbagai isu yang semakin viral, misalnya ada kabar hari ini Bang Bil akan diperiksa di Polda Metro Jaya untuk mendapatkan keterangan tambahan seiring dengan laporan yang dibuat Bang Bil seputar gelar Rismond yang semakin kesini nampaknya semakin panas saja untuk kita mempertanyakan, paling tidak mempertanyakan apakah benar Rismond ini memang alumni dari Yamaguchi University, karena dari Jepang itu biasanya gelarnya adalah MSc untuk master dan PhD untuk doktor, dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh Rismond gelarnya M.Eng, Magister Engineering, dan D.Eng, yaitu Doctor of Engineering. Nah, itu biasanya ditulis untuk gelar-gelar mahasiswa yang berkuliah dari Eropa, khususnya dari Jerman. Jadi dari sini saja sudah terbongkar bahwa netizen bertanya-tanya, Rismond ini alumni Jerman atau Jepang. Nah, ini kembali menambah bahan untuk kita melihat bahwa kepolisian nampaknya serius, dan kita lihat saja perkembangannya, apakah memang hari ini Bang Bil akan memang dimintai keterangan sehubungan dengan laporan yang dibuatnya. Dan kemudian kita juga mendapatkan informasi dari Ibu Inalim bahwa nampaknya memang ada misinformasi yang sengaja ditutup-tutupi oleh baik Rismond maupun Roy Suryo yang mencoba menyusun buku Gibran and Games dan juga Jokowi's White Paper, karena ada bagian-bagian yang sangat substansial, tetapi sepertinya ketidakjujuran dalam penelitian membuat yang substansial itu sengaja dihilangkan. Bahkan Roy Suryo ketika ke Sydney, Australia untuk melakukan penelusuran terkait dengan proses akademik dari Mas Wapres, ia
ya seperti yang dikatakan oleh Ibu Inalim, berkemungkinan kalau ia tidak menunjukkan sikap hormat dan begitu saja foto sana foto sini, ia terindikasi diusir oleh satpam kampus tersebut. Nah, ini hanya merupakan penegasan-penegasan bahwa betapa seriusnya kebohongan yang ini membuat kita semakin yakin bahwa penelitian RRT ini ya perlu kita telusuri dengan baik, karena selain ini persoalan moral atau etika penelitian dan etika publikasi yang tidak diindahkan, tetapi ini juga terkait dengan apakah penelitian itu memang bisa bombastis menyimpulkan 99,9% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Kalau ini tidak diklarifikasi dengan baik, maka saya ingin katakan bahwa upaya untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi akan berakhir sebagai catatan-catatan yang hanya datang dari para pembohong saja dan tidak pernah akan membuat kita berubah seperti Profesor Yudi Krisnandi mempercayai Pak Jokowi itu adalah memang bergelar insinyur dan juga ia merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada, karena Bonatua Silalahi yang menerima salinan 5 spesimen dari sejak Pak Jokowi berkontestasi 2005 di Solo, kemudian sampai menjadi presiden di periode kedua 2019, semuanya jelas-jelas ya, tidak ada yang berbeda, semuanya identik dan karena itu asli. Tinggal kita melihat ijazah asli Pak Jokowi yang akan ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum nantinya ketika semua proses sudah akan bergerak ke tahap penuntutan, dan gelar Pak Jokowi seperti yang sudah disampaikan oleh Bonatua Silalahi, seperti yang ia sampaikan kepada Rifai Kusumanegara dalam beberapa waktu yang lalu, itu jelas bahwa Pak Jokowi itu selamat karena gelarnya bukan Dr. Andes, tetapi gelarnya adalah insinyur. Ini penting teman-teman untuk kita pastikan bahwa Pak Jokowi memang punya ijazah asli, ia alumni UGM dan gelarnya insinyur. Semoga ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI.